tongkatnya orang-orang tua kalian, tongkatnya bapak-bapak kalian. Tongkat itu ibadah ditotolan, diangkat dalam sebuah kehidupan beragamanya. Ya. Kamu S1, S2 dan S3, kalau ingin selamat maka bawalah ridullah fi ridul walidin. Bawalah ridul masyayikh. Inilah yang kamu semua akan menjadi burung elang. Ya. Karena pesantren al-hikmah dalam bertafakuh fiddin dan tadayun, kalian harus bisa berpegang teguh, amalkan prinsip keagamaan di mana orang tua kalian itu menganut dan mengamalkan tata cara sholatnya, tata cara wudhunya, tata cara puasanya. Ini sebab apa? Sebab kalau sudah bicara keagamaan tidak sesuai dengan apa yang di dalam lingkungan sosial budaya, saya yakin kalian tidak akan hidup. Anda ikut mertua, mertuanya menentang. Anda ikut masyarakat, masyarakat menyentang, sehingga Anda jadi orang yang linglung tadi, bagikan onta yang kehabisan air susu. Ya. Yang ketiga, anak-anak semuanya, faham keagamaan ada dalam pesantren. Dikisahkan dari sebuah kiai di Jawa Timur, satu kiai, dua santri. Ketika mesantren, dua anak itu yang satu selalu membawakan sandal sang kiai, membawakan kitab sang kiai, hanya sam'an wa ta'atan, mustami' dengan apa yang telah dikatakan gurunya. Sementara yang satunya cerdas, berdasi, tetapi selalu berdebat dengan gurunya yang tidak sesuai dengan faham pesantren. Kemudian dua anak tadi istidzan dengan gurunya, ya kiai kami sudah selesai tamat. Raditu, aku ridho kalian ketika engkau mengikuti samparanku. Kata yang satunya, kiai, lah kalau nanti jadi samparan terus, ya saya akan jalan di jalannya kiai terus, saya akan buat jalan sendiri. Yang satunya, kiai tetap apapun yang terjadi saya ikut samparannya bapak yai. Kemudian tiga orang inilah meninggal dunia. Dari meninggal dunia ini, lah ini yang kadang-kadang gak percaya. Sang kiai dialog dengan sang kiai yang masih hidup. Ngene lho, aku tak cerita, saya akan cerita. Ada dua santri saya, yang satu tadi udah sarjana S1, S2, bahkan S3, uteknya cerdasnya luar biasa. Ketika dia mau nyebrang sungai yang besar, dia merasa mampu untuk loncat. Tetapi dia begitu mau loncat, ragu-ragu, loncat ragu, karena tidak mampu untuk meloncat. Dia protes sama Tuhan, Tuhan, kenapa saya nggak boleh melangkah sungai itu, akan saya rebut villa itu. Kata Tuhan, kamu harus pakai tangga. Kamu harus pakai tampar, kamu akan sampai. Sementara sang kiai mencari kesana kemari, ketemulah salah satu makhluk Allah. Makhluk Allah tadi memberikan tangga, ondo atau tangga tadi. Kiai, bawalah tangga ini, silahkan kamu seberang. Kemudian sang kiai tadi merobohkan tangganya. Sang kiai begitu mau melangkah, eling ingat dengan muridnya. Begitu dicari, ketemu sing murid yang membawa sandalnya saja, murid yang membawa kitab saja. Le, kesini ikut saya, tak gendong kamu.
Iya Kiai, saya sudah nunggu Kiai dari tadi, ingin nyabrang ke sini nggak bisa-bisa Kiai. Sementara santri yang kedua protes, Kiai, kenapa yang ditulung santri ini? Sementara saya dulu SPP bayar, menunya begini, nilainya segini, kenapa kamu nggak nolong saya Kiai? Kok justru itu yang kamu santri yang seperti ini, yang gudigen, yang kumuh kok sampean ajak Kiai? Saya ikut Kiai, kalau ikut nantilah terakhir. Kemudian sang Kiai dan sang santri yang dua tadi menyeberang dengan santainya. Setelah sampai sana, silakan nak kamu nyeberang. Begitu mau diangkat andanya, mau diseberangi, anda itu sudah diangkat oleh sang makhluk Allah tadi. Kata Allah, sebenarnya doa itu memang saya kabulkan nak, tapi kekabulanku itu, kata Allah, belum makomnya kau meminta saya langsung, kamu harus lewat tangga tadi baru ketemu dengan saya. Itulah segumpal kisah. Mudah-mudahan Anda jadi santri yang pertama, bukan yang kedua. Kita masih membutuhkan andanya para salafus soleh, para ulama-ulama kita. Karena pesantren bukan didirikan oleh Kiai Masuri, bukan Kiai Khalil, tapi pesantren di Indonesia didirikan oleh Kanjeng Sunan Ampel. Monggo para bapak dan ibu, sanad keilmuan di Jawa, khususnya di Nusantara ini, pasti akan ketemu dengan para aulia ilah tadi, bukan dengan pemikir-pemikir yang membawa senjata. Al-Islam laisal bil bom wa laisa bil kumpulah. Islam tadi sudah dibacakan oleh yang berbahasa Inggris, pahami Islam yang rahmatan lil alamin. Inilah para bapak dan para pesan kami, anak-anak, mari kita kawal sesuai dengan keagamaan pesantren itu, sehingga bisa jadi anak yang kedua yang membawa tangga tadi. Yang terakhir, sekali lagi para bapak dan para ibu, betul-betul kami mohon maaf, barangkali ikhtiar dan usaha kami dengan adik-adik kami kurang sesuai dengan harapan bapak dan ibu. Kami terus terang aja masih muda, masih belia, masih senior para bapak yang punya pesantren. Untuk itu hanyalah bimbingan, dorongan spirit para bapak kiai dan para bapak ibu nyai. Mudah-mudahan pesantren ini masih pesantren yang dibawa oleh kanjeng-kanjeng Sunan tadi. Yang terakhir kalinya, terus terang aja, insya Allah bahwa tahun ini Al-Hikmah membuka pendaftaran mulai tanggal 1 Juni, lalu kemudian ditutup di tanggal 20 Ramadan insya Allah. Untuk itu barangkali menjalin silaturahim supaya tidak ada putus hubungan silaturahim kita berikhtiar, barangkali masih bisa dipercaya, masih punya rasa husnudzon pada pesantren kami, lembaga-lembaga kami siap menerima putra putri bapak di pendidikan pondok pesantren Al-Hikmah ini. Dari kami mohon maaf sekali lagi, barangkali suguhan pendampingan kami nanti terus terang aja, karena ini acaranya 3, ada Bahsul Masail Nahdlatul Ulama cabang NU yang tepatan giliran kami, kemudian ada forum KBH Sekabupaten Brebes di tempat sini, juga ada Haflat Taude, barangkali nanti tidak bisa ya mendampingi sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, fal yukrim dhefah. Kami atas nama Majelis Pengasuh, atas nama Ketua Yayasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan wali murid kelas 12 kepada Bapak Rusdi Ahmad kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak kiai
Dewan Asatid, Asatidah, para wali santri yang saya hormati. Atas nama wali santri Pondok Pesantren Al-Hikmah II maupun MA, MAK, pertama yaitu mengucapkan terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan, pendidikan kepada anak putra putri kami, yang sehingga kami sebagai wali santri tidak bisa mengimbangi daripada ilmu dan jasa yang telah dicurahkan dari segala pihak, baik pengasuh pesantren, Dewan Asatidah maupun guru-guru yang lain, sehingga setelah tadi disampaikan oleh Bapak Pengasuh maupun Bapak Kiai yang telah menyampaikan beberapa hal, sehingga untuk mengimbangi daripada sambutan tersebut bingung kami untuk menyampaikan, karena untuk menyampaikan permohonan maaf sudah dimaafkan, untuk minta didoakan sudah didoakan, sehingga kami hanya bisa berterima kasih yang sedalam-dalamnya, karena kami tidak bisa berbuat apa-apa meskipun sudah pernah menyerahkan, menitipkan anak-anak putra putri kami di pondok maupun di madrasah ini, toh ternyata kami jarang ketemu, jarang sowan, jarang menanyakan hal-hal mengenai pendidikan di dalam pondok pesantren maupun di madrasah ini, sehingga kamilah yang merasa kurang enak mungkin wali murid yang lain sebagai wakil daripada wali santri yang lain. Saya kira perasaannya sama, sehingga kami merasa serba salah kalau toh tadi sebagian ada penyampaian dari Bapak Kiai mengenai menanyakan hal-hal yang dianggap tidak penting dan tidak baik untuk disampaikan, toh itu ternyata juga ada pertanyaan-pertanyaan seperti halnya menanyakan tempat tidur, makan, menu makanan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya mohon maaf sekali, kami secara pribadi maupun secara wakil daripada wali murid yang lain, tentunya bukan itu utamanya, tapi adalah pendidikan ilmu di pesantren ini, baik ilmu yang didapatkan dari pondok pesantren maupun ilmu yang didapatkan di aliyah maupun aliyah keagamaan, sehingga kami merasa bersyukur dan berterima kasih atas penyampaian dari doa segala macam yang telah disampaikan oleh Bapak-Bapak Kiai, dari Bapak Kiai Abah Mukhlas maupun Abah Salahuddin Masruri. Itulah perbuatan kami yang selama ini hanya menitipkan, paling-paling kami terlalu berani, istilah Jawanya itu kewanen, kadang-kadang hanya telepon dari kejauhan. Itulah karena telah disampaikan doa dan harapan untuk perkuliahan maupun pendidikan di tempat yang lain, kami merasa berterima kasih atas doa-doa yang telah disampaikan oleh Bapak-Bapak Kiai kepada anak-anak kami. Dan secara pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, Haflah At-Taudi, pelepasan dan perpisahan kelas akhir tahun akademik 2014-2015, Madrasah Aliyah Al-Hikmah II. Acara selanjutnya, penampilan. Penampilan yang pertama, tari piring oleh kelas 12 putri.